Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Let's Organic Official. Jadi channel ini Bapak Ibu sekalian ini berisi secara rutin itu akan mengupload, menginformasikan konten-konten terbaru tentang dunia percacingan dan aplikasinya di berbagai bidang, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, dan di bidang lainnya, termasuk sharing pengalaman dari peternak cacing yang sedang berjalan. Ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, tentu kita semua ingin berhasil atas apa yang usaha yang sedang kita kerjakan ya, termasuk budidaya cacing. Namun fakta di lapangan tidak semua dari kita, khususnya para pemula itu berhasil dalam beternak cacing karena ya itu terkendala, mungkin ada keterbatasan di tempat kita masing-masing. Memang Bapak Ibu sekalian, untuk berhasil itu kita semua sepakatlah pasti butuh yang namanya proses ya, proses untuk menuju keberhasilan. Jadi berhasil tidak mungkin instan Bapak Ibu sekalian ya. Itu butuh proses untuk menuju keberhasilan. Prosesnya yaitu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lapangan. Nah, saat kita menghadapi proses seperti ini Bapak Ibu, sebagian kita bisa melewati kendala-kendala yang ada, bisa mengatasi kendala-kendala yang ada, tapi sebagian dari kita juga tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga ada keputusan lanjut atau keputusan tidak lanjut atau gagal. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pemirsa di rumah, memang untuk berhasil itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Pasti butuh beberapa hal. Mungkin beberapa yang mungkin bisa kami sampaikan dalam pengalaman kami ya untuk berhasil itu pertama Bapak Ibu ya, itu membutuhkan mental berhasil, atau mungkin seakan kayak perasaan bahwa kita bisa untuk menyelesaikan masalah ya, karena memang saat kita mulai bekerja mulai timbul beberapa kendala-kendala ya, tapi kalau kita merasa bisa, insya Allah kendala-kendala itu bisa kita selesaikan. Yang kedua, semangat untuk terus belajar ya, menikmati proses ya, selama kita melakukan kegiatan budidaya kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu perlu yang namanya terlibat langsung ya, karena dalam pengalaman kami kadang-kadang kalau tidak terlibat langsung itu kita kurang maksimal dalam usaha kita ya. Mengapa kita terlibat langsung dalam proses ya? Yang pertama, untuk mengasah intuisi kita ya. Yang kedua, untuk mengasah kreativitas kita, karena memang kompleksnya permasalahan di lapangan, sehingga kita akan berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu ya. Dan yang ketiga, mengasah keterampilan kita, karena kita kan terus ya terlibat ya dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga keterampilan kita akan semakin terasah. Nah, setidaknya itu Bapak Ibu ya, dengan hal-hal di atas semoga kita bisa berhasil dalam kegiatan yang kita lakukan. Baik, itu Bapak Ibu sedikit pesan moral yang bisa kami sampaikan. Saat ini konten kita pada pagi hari ini adalah kita sharing pengalaman ya, bersama mitra kita. Mungkin beliau nanti langsung memperkenalkan diri ya. Kita ngobrol bersama tentang bagaimana sih sehari-hari mitra kita ini melakukan kegiatan budidaya cacing di tempat beliau ya. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung memulai wawancara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yud, salam dulu Pak Yud. Iya. Ya, mungkin Pak Yud mungkin berkenalan dulu ya dengan Bapak Ibu pemirsa di rumah. Assalamualaikum. Nama saya Suyitno, peternak cacing dari Ngadang. Ya, dari Ngadang ya. Pak Yud, sudah berapa lama Pak Yud peternak cacingnya? Ini masih kurang lebih 8 bulanan. Oh, 8 bulanan ya. Iya, masih pemula. Masih pemula. Iya.
Iya. Tapi begini, Pak Yud masih pemula ya, tapi luar biasa Bapak-bapak. Pak Yud ini setiap minggu sudah kirim ya. Rata-rata sekarang berapa Pak Yud ya? Kiriman cacing Pak Yud kurang lebih seminggu. 50 sampai 70-an 50-70 kilo per minggu ya. per minggu. Misalkan sampai 100 bisa suatu saat nanti ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Bapak Ibu, begini, saya tertarik beli itu karena cerita awalnya gitu ya. Cerita awal beli itu kalau tidak salah waktu itu di Bali, terus beliau itu sebagai apa itu kayak nanti ya Pariwisata dulu. pariwisata, terus kemudian pandemi sehingga tidak jalan begitu ya. Iya, kita terjun Ya, mungkin ke Pak Yud cacing ya ini. bisa cerita dulu Pak Yud pengalaman sebelumnya gitu ya sampai Pak Yud ke cacing gitu ya, gimana Iya. ceritanya awalnya Pak Yud? Dulu itu pertama saya itu ikut orang, Pak. Ikut orang, Iya, nggih. nyeles. Oh sales ya? Ya kan kelilingan karoseri. Oh kelilingan karoseri. Iya, di karoseri bis. Terus? Terus setelah itu karoseri sepi, saya ke Bali Ya. ikut ngecat Oh ngecek. bis. Terus selama itu kan namanya orang juga Ya. ketok tinular kan. Iya. Tahu di sana ikut temen itu Iya. gak jujur Oh. gitu loh. Katanya Katanya kalau ada borongan ngelas itu ada sendiri. Ternyata setelah kerja cuma dibayar yang ngecatnya aja. Oh. Terus itu tanya-tanya di sana kan namanya punya kentongan. Katakan kita bergaul terus ikut terjun ke pariwisata itu. Di pariwisata apa kegiatannya Pak Yud di sana? Sebagai Ya, apa di sana? sebagai driver. Oh driver. Iya. Oh. Jadi lokal Bali. Lokal Bali, nganter-nganter para turis-turis gitu ya? Iya. Terutama tamu Cina. Oh tamu Cina. Iya. Yang banyak kan Iya. itu. Terus waktu pandemi gimana? Waktu pandemi kan biasanya banyak orderan. Setelah pandemi kan dulunya kan dari Cina. Ya. Pandemi itu. Terus cancel gitu. Terus sekarang ada tamu kita pulang. Ya. Terus waktu pulang tahu cacing gimana itu? Dari adik saya. Oh adik Pak Yud ya? Iya. Tuh gak kerja mas, ditanya gitu. Iya. Enggak ya katanya kalau kerjaan. Cari pekerjaan ya? Iya. Ya lah gelem kan terus cacing itu apa wis. Aman diteruskan gitu ya? Iya. Jadi masalah terus gak apa-apa le ya. Tapi cuma siapa yang terima ini loh? Iya. Kan harus bisa keluar dulu aku. Iya betul. Banknya dulu. Iya. Gitu loh. Pemasarannya. Kita misalnya budayanya mungkin bisa gitu bisa. ya. Insya Allah bisa. Wah yang penting ada kemauan, niat, tekun gitu. Kan pasti ada jalan. Iya betul. Lalu ya siki seadanya mas. Cacingnya seadanya waktu itu ya? Iya memang seadanya. Waktu itu cacingnya bagus nggak? Bagus nggak waktu itu waktu Pak Yud lihat awal itu kondisi cacingnya masih ada nggak? Kan kita belum tahu masalah cacing Pak. Oh nggak tahu sama sekali ya tentang cacing ya? Kan ya pokoknya sama nano gini kalau dipakani disiram. Iya. Terus pertama itu kirim ke Pak Adam 10 kilo. Iya saya ingat 10 kilo. Iya. Iya iya. Memang tak aku nih pertama kirim 10 kilo. Iya. Kadang ya 11 kilo. Terus kan kita namanya orang kita ingin belajar terus menerus. Gimana caranya cacing itu bisa melimpah, berkembang, iya, meningkat. Iya. Kan dari kurang lebih 2 bulan itu masih
Belajar ya. belajar. Terus Hmm. lambat laun Kak tahu cirinya. Kita mau eksperimen. Gimana kalau kita lebarkan? Ternyata berhasil. Dalam 13 sampai 4 bulan meningkat bisa juga. meningkat, bisa kirim 25, 30 gitu ya. Iya. Sampai sekarang 60, 6 bulan 70. sudah bisa 60, 70 bisa. Iya, setiap minggunya itu ya. Minggu. Setiap minggu ya. Pak Yit, waktu awal itu cacingnya adik jenengan berapa gulut waktu itu ya? Waktu pertama kali itu jenengan lihat. 5 gulutan. Cuma 5 gulutan. Iya. Ukurannya seberapa 5 gulutan itu? 1 meter. Enggak ada 1 meter. 1 meter musuh 5 meteran. Oh, 1 kali 5 meter, Iya. ada 5 gulutan. Cacingnya juga sudah hampir enggak ada gitu ya. Iya. Pak Yit, waktu itu nambah cacing apa enggak? Apa dengan yang ada itu? Ya, yang adanya itu. Yang adanya itu ya, enggak nambah indukan sama sekali ya? Enggak. Terus Pak Yit itu sempat belajar ke teman-teman yang lain atau enggak? Atau belajar mandiri langsung di 5 gulutan itu? Ya, langsung mandiri. Langsung mandiri ya, enggak tanya kemana-mana ya? Enggak. Juga enggak tanya ke saya, ke Raja. Terus, iya. tahu ada kan kasih contoh. Iya. Pertama ke Pak Adam kan cuma kasih contoh. Cuma ngasih contoh aja ya. Cacingnya segini. Ya. Oh iya, dari Pak Adam ya nggak apa-apa. Iya kan. Iya. Terus sampai sekarang itu ada kurang lebih 50. 50 gulut ya. Iya. Oh, alhamdulillah 50 gulutan ya, dari 5 naik jadi mungkin 10 gitu ya. Sekarang sudah 50 gulutan. Ya itu. Baik. Pak Yit, kalau merawat harian kayak apa Pak di tempat Pak Yit, perawatan hariannya? Perawatan harian itu ya cuma ngasih makan paling ya, sama penyiraman mungkin ya. Penyiraman, kasih makan gitu. Gitu aja. Penyiramannya setiap hari atau enggak? 2 hari sekali. 2 hari sekali penyiraman. Kalau ngasih makannya? 1 kali panen. Berarti langsung penuh. Oh, seminggu sekali ngasih makannya itu? Oh, enggak tiap hari ngasih makan? Enggak 2 hari juga? Enggak. Jadi langsung penuh, jadi seminggu sekali ya? Sekali ya. Oh ya, yang betul. Penting full. Yang penting full ya. Memang banyak sih peternak-peternak cacing yang seperti itu. Jadi ngasih makan langsung full sekali. Tinggal nyiram. Siram-siram, nanti panen dulu. Baru dikasih makan full lagi. Iya. Oh ya. Memang itu Bapak Ibu pemirsa. Jadi memberi makan cacing itu fleksibel ya. Bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Bahkan beberapa teman-teman itu melakukan pemberian pakan itu seminggu sekali, tapi penuh langsung ya. Iya. Karena dibarengkan dengan panen lah ya. Panen kan seminggu sekali. Iya. Gitu, baik. Ya itu Bapak Ibu pemirsa. Mungkin mungkin Pak Yit bisa cerita mungkin kendala yang pernah dialami waktu peternak cacing seperti apa Pak Yit? Kendala yang dialami itu kalau kita diserang mugut. Magot. Iya. Gitu. Pernah itu, ya? Iya. Saya alami itu. Makanannya habis. Oh, yang tapi makan cacingnya masih kecil. Kecil-kecil karena makanannya dimakan magot. Oh. Iya itu. Tapi Pak Yit apa sempat berhenti panen gara-gara kendala itu? Rasaku kok nggak pernah berhenti panen Pak Yit? Ya enggak berhenti panen tapi berkurang. Ya gitu berkurang ya. Kan cacingnya kecil-kecil. Misalnya makanannya dimakan magot. Ya. Oh ya baik. Oke. Tapi sekarang gimana magotnya saat ini? Ya sudah berkurang. Sudah berkurang. Oke, jadi hamanya magot ya, karena makanannya cacing gitu ya. Iya. Masalah air di sana gimana? Air lancar. Lancar. Itu air sungai atau air sumur atau air PDAM? Air sungai. Air sungai. Jaraknya jauh enggak dengan tempat budidayanya Pak Yit? 200 meteran. Terus gimana caranya ngambil air sungai sampai ke tempat? Kita pakai pakai apa? Pakai genset. Oh, Pak genset ya? Ya sama sanyo gitu. Sebelumnya kayak apa Pak Yit sebelum punya genset itu? Ya. Berat ya berarti ya? Karena ngambil airnya jauh ya, 200 meter ya? Iya. Dulu terus. Ya kita berpikir gitu loh. Iya. Caranya ya apa air bisa
naik. Bisa gitu. naik gitu Iya. ya. Baik, baik, baik. Kalau sama Alkon nggak ngatasi. Oh, gitu. sama kan nggak ngatasi ya. Iya. Makanya kita pakai sayur rendam itu. Oh, sayur rendam. Gak masalah kalau sayur rendam. Ketinggian 50 meter bisa naik. Oh, bisa gitu. naik. Iya. Oh, posisi sungai agak di bawah gitu ya. Iya. 50 Baik, meter baik. itu bisa naik. Iya, iya. Ya pemirsa, sebetulnya Pak Yud di awal-awal kan nggak ada genset, nggak ada itu ya Pak Yud ya. Iya. Di awal-awal ya betul-betul masih agak manual lah begitu ya. Waktu itu kan apa ya? Waktu masih hujan. Oh, ada hujan. Iya, ketolongan dari situ. Ya, untung ada hujan Iya. ya. Jadi kalau Sekarang sekarang masih sudah enak ya. Apa? Sudah musim kering gini ya. Iya. Nggak bisa produksi ya. Baik. Ya, Bapak Ibu pemirsa, Pak Yud alhamdulillah ya hari ini insya Allah sudah hari ini sudah punya sekitar 50 gulutan. Oh ya Pak Yud, lahannya itu berapa luas lahannya? 4 hektar. Oh, 1/4 hektar. Ya. Tapi yang kepake baru ya 50 gulutan ini ya, yang kepake ini ya. Itu sewa atau Pak Yud sendiri? Sewa. Sewa. Iya. Berapa Pak Yud sewanya? 1 tahun 4 juta. 4 juta. Iya, di bawah pohon, bawah sengon. Oh, di bawah sengon. Iya. Oke, siap, nggak apa-apa. Terus rencananya Pak Yud, kan hari ini sudah punya 50 gulutan nih. Mau ngembangkan atau gimana nih? Kan masih luas sekali itu. Ya, pokok yang penting ordernya terus. Gitu loh, Pak. Tapi bisa ya Pak Yud ngembangkan terus ya? Bisa, ya, insya diusahakan 1 minggu sekintal lah, sedak-daknya Pak Yud ya. Insya Allah bisa ya. Bisa. Ya kan Pak Yud kan bisa bagi sendiri kan ya, panen minggu ini yang mana, minggu ini yang mana kan bisa diatur seperti itu ya. Iya. Oh iya, Pak Yud punya karyawan enggak? Sementara ini belum. Masih sendirian ya? Masih sendiri saat malam. Iya. Ya masih keluarga gitu. Oh ya, ya. Istri saya, anak saya. Oh gitu, keluarga ya? Iya. Iya, anaknya apa nih? Kegiatan anaknya sekarang kuliah nggak salah ya? Kuliah. Oh, memang dari cacing ini bisa membantu kuliah anak Pak Yud? Insya Allah. Yang penting ada kemauan. Ya? Ada kemauan ya. Iya. Kalau kita nggak ada kemauan, biarpun kita kerja gajinya besar, itu susah. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kalau biarpun kita gaji pas-pasan, kalau ada kemauan, anak saya harus kuliah gitu. Oh ya. Ya, bisa ya. Ini kuliah beneran ini ya. Iya. Sudah semester 5. Semester 5 ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, kalau Ibu apa nih kegiatan di rumah? Yang bantu cacing juga lah mungkin ya. Baik. Baik, mungkin yang terakhir Pak Yud, sekali lagi mungkin bisa memberikan apa ya, kayak pesan untuk mitra-mitra di rumah yang membuat Pak Yud bisa bertahan itu dan bisa berkembang itu apa gitu ya, mungkin bisa disampaikan untuk pemirsa. Iya. Kalau itu pertama harus keuletan ya, tekun dan sering bereksperimen. Ya, belajar lah, uji coba sendiri gitu ya. Jangan kita tergantung pada satu objek saja. Oh gitu ya. Iya. Kita harus lebih sering bereksperimen. Siapa perkembangan cacing itu bisa banyak bertambah. Iya. Oke. Mungkin ada lagi? Sudah. Jadi tadi disampaikan Pak Yud ya. Insya Allah Pak Yud ini walaupun tadi disampaikan hanya dimulai dari 5 gulutan, itu pun cacingnya juga sudah hampir tidak ada mungkin waktu itu ya. Iya. Tapi Pak Yud ternyata bisa ya, bisa untuk mengembangkan sampai hari ini. Tadi ada 50 kolam, mungkin selanjutnya bisa lebih banyak lagi. Jadi pesan dari Pak Yud yang pertama, ya pasti harus ada kemauan dulu ya, harus ada kemauan, keuletan, kemudian apa itu eksperimen ya, terus semangat untuk belajar gitu ya, dan mungkin juga Pak Yud yakin bisa ya kayaknya ya. Saya di lapang itu Pak Yud berat sekali situasinya, tapi ternyata saya lihat Pak Yud kayak merasa bisa mengatasi masalah yang ada di lapangan begitu ya. Iya. Baik, itu Bapak Ibu pemirsa sekalian, sedikit diskusi obrolan kita dengan Pak Yud, salah satu mitra kita. Ya, semoga bisa memberikan
manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.